Halo semuanya, oke di film kali ini Dev akan membahas film Bollywood. Film ini dirilis 21 Desember 2007 yang dibintangi oleh Amir Khan sekaligus produser dan juga sutradaranya sendiri dengan judul Tare Zameen Par. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Isyan yang diperankan oleh Darsil Safari. Dia adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Isyan adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi, kondisinya sekarang masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, Ihsan ini jadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Dia bukan anak satu-satunya, dia punya kakak laki-laki bernama Yohan. Beda dengan Isyan, Yohan adalah anak paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik. Bertolak belakang dengan Isyan yang selalu menjadi keterbelakang di kelas. Ihsan memang tak tertarik dengan pelajaran sekolah, dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Tidak cuma marah-marah, Rajit juga memanggil Ihsan dengan sebutan anak idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam. Ihsan mendapat luka di kepala, sedangkan Rajit mendapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ihsan kesal karena nggak di sekolah dan di lingkungan tetangganya dia dapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata ibunya Rajit ke rumah ngomelin orang tuanya karena Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu Ihsan juga mengalami luka yang sama. Dan bukan membela anaknya, si bapak malah langsung nampar Ihsan karena bukan sekali ini saja buat masalah. Si bapak mengancam kalau sekali lagi Ihsan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Ihsan sering dimarahi gurunya karena nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pernah sekali Ihsan disuruh membaca satu kalimat tetapi dia tidak bisa membacanya. Karena menurutnya huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ihsan mungkin mengatakan hal yang sejujurnya memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ihsan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus aja maksain Ihsan buat membaca dengan benar, sampai akhirnya karena nggak tahan dibentak terus, Ihsan cuman ngedumel yang nggak jelas. Karena hal tersebut, Ihsan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ihsan berbeda dari anak yang biasanya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan melihat di sekitar. Pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ihsan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu, dan dia nggak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pernah minta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Kemudian keesokan paginya di sekolah gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ihsan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, nulis juga nggak, apalagi menghitung. Jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Mission Impossible America. उसका मिशन सूरज से तीसरे planet Earth.
Isyan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata menghabiskan waktu yang lama sekali. Pada hari yang lain, ketika di rumah dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Isyan gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat amukan lagi dari bapaknya. Bahkan di sekolah, orang tua Isyan dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Isyan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Isyan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Isyan ke sekolah yang lain karena saat ini udah 1 kali nggak naik kelas, jadi nggak mungkin nggak naik kelas lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya terpaksa si bapak berencana mindahin Isyan ke sekolah asrama walaupun Isyan berusaha untuk menolak dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Tapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Isyan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati si ibu melepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama dan memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, si Isyan tidak henti-hentinya melamun dan menangis. Seakan gak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat. Di sekolah barunya itu pun Isyan tetap mendapat bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Nggak ada yang paham sama Isyan yang memang menderita disleksia. Di asrama ini dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung. Setiap hari Isyan hidup dengan bulian dan kemarahan, apalagi keadaan sudah berbeda. Dengan yang dulu, saat ini kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang udah nggak ada. Hal itu pun membuat Isyan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun nggak mengobati kemarahan Isyan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Ramsankarnikum yang diperankan oleh Amir Khan. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asik dan santai. Baru hari pertama saja dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap aja Isyan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Isyan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti. Hal itu pun membuat dia sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Isyan di depan kelas. Mengamati Isyan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan, dia pun menanyakan pada teman sebangku Isyan yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Isyan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Isyan selalu dihukum karena nggak bisa mengikuti pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Isyan dan akhirnya mengetahui bahwa Isyan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana udah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak dan untuk membantu Isyan dalam keterpurukan dan juga untuk lebih memahami Isyan. Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Isyan dan bertanya semua hal tentang Isyan. Dari sana si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Isyan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Isyan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Isyan, kenapa Isyan sampai dikirim ke sekolah asrama? Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dirasakan selama menghadapi Isyan, yang gak tahan kalau Isyan nakal, malas belajar, sering buat masalah, dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Isyan mengalami disleksia.
Pak Nikum juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Isyan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa Isyan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun bapaknya nggak terima dan tetap menganggap kalau Isyan adalah anak yang malas untuk belajar dan membandingkan Isyan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Nikum sudah ngasih tahu kalau Isyan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Isyan gak akan bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Isyan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena gak ada hal alternatif lain. Mendengar hal tersebut pun Pak Nikum jadi kesal karena si ayah hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum tadi yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya ketika di sekolah, Pak Nikum pun menceritakan sebuah kisah tentang anak yang gak bisa baca tulis dan tentang anak yang melihat huruf menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia gak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari anak itu mengguncang dunia dengan teori yang diaplikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Isyan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya. Tetapi ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Isyan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison. Semuanya punya persamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Dan setelah kelas selesai, Pak Nikum pun ngomong empat mata dengan Isyan kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami hal yang sama seperti Isyan. Pelajaran hari ini membuat Isyan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah khusus untuk membicarakan tentang Isyan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluh tentang Isyan dan kayaknya Isyan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Isyan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak seperti Isyan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang gak mungkin para guru mau ngurus satu anak dari 40 anak dalam suatu kelas. Pak Nikum pun berkata untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Isyan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Isyan bisa dites secara lisan. Karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Isyan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Isyan pun akhirnya dapat guru yang cocok yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Isyan pun mendapat metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar karena bukan kemarahan yang dia dapatkan tetapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengejar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi mengajar, Pak Nikum kedatangan bapaknya Isyan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak yang sudah capek-capek nungguin Pak Nikum cuman mau bilang kalau dia dan istrinya sudah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuman mau nunjukin ke Pak Nikum kalau mereka perhatian sama Isyan. Ternyata si bapak nggak menangkap maksud dari Pak Nikum waktu menyeramahin dia di rumahnya pada saat itu. Pak Nikum langsung ngasih balasan telat bahwa kalau nggak mau ngasih anak perhatian nggak cukup dengan cara seperti itu.
Anak seperti Isyan juga butuh support, dan anak kayak Isyan juga butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya. Apapun yang terjadi, anak kayak Isyan pun figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia nggak pernah memberikan kasih sayang pada Isyan selain kemarahan dan pukulan jika Isyan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu, apalagi ketika di luar dia melihat Isyan yang lagi baca mading. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis, semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Isyan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai pun Pak Nikum mencari Isyan, tapi nggak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tertidur, Isyan bangun paling pagi dan pergi ke kolam di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Isyan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Isyan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Pak Nikum yang melihat lukisan Isyan pun kagum sama karyanya. Isyan pun juga nggak bisa menahan harunya ketika dia melihat hasil lukisan Pak Nikum yang ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Isyan. Ishan Nandkishore Awastia. Hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Isyan datang saat bagi rapot, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Isyan adalah anak yang spesial. Dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia. Orang tua ini juga senang bukan main ketika para guru memberikan laporan kemajuan Isyan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Melihat Isyan kembali bersemangat, akhirnya bapaknya pun menangis juga dan berterima kasih kepada Bapak Nikum karena sudah membimbing Isyan sampai punya kemajuan. Isyan yang punya gaya rambut seperti Pak Nikum pun berpisah dan akan kembali lagi ke sekolah setelah libur. Jadi pada dasarnya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Kelak semoga kita semua menjadi sosok orang tua yang bijak yang mendukung apapun yang anak inginkan. Kalau suka dengan video ini langsung saja di-subscribe dan di-share. Terima kasih. Thank you.